액션 let's go 저 건물을 찾으러 Apa itu zina? Menurut buku yang kami baca, zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Namun secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina loh. Berikut contoh perilaku yang mendekati zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Selanjutnya yang kedua yaitu berpacaran. Yang ketiga mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang keempat melihat aurat dan menghayalkannya. Yang kelima, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Serta yang keenam, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Perumpamaan, orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. Islam membagi perbuatan zina menjadi dua bagian. Yang ke satu, zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, hukum perbuatan zina adalah haram, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 berikut ini. Wala taqrabu zina innahu kana fasya wa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak buruk dari perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Kedua, orang yang berbuat zina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab keturunan yang sah. Kelima, menghancurkan masa depan anak. Keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Hayo, masih mau melakukan zina? Jika tidak, berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat. Yang keempat, hindari perilaku yang menjerumus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dan berzikir, membaca Al-Quran serta memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya. Beberapa hikmah larangan zina bagi kaum muslim. Yang ke satu, menghindari penyakit kelamin seperti AIDS. Yang kedua, menjaga keturunan dari mencampur adukan yang diharamkan oleh agama. Yang ketiga, menjaga ketentraman hubungan berumah tangga jika sudah berkeluarga. Dan yang paling utama yaitu dapat menjaga harkat dan martabat serta kedudukan seseorang baik di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like-nya dong,